Disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad riwayat Abu Umamah bahwa jumlah Nabi ada 124 orang. Hanya saja, yang wajib diketahui berjumlah 25 orang. Begitu banyaknya Nabi yang hidup dan menjadi manusia pilihan pada zamannya. Namun, ada 4 Nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 29M dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi salam yang masih hidup hingga kini karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Keberadaan Nabi Isa alaihi salam sampai saat ini hanya Allah yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dan dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Lalu selanjutnya yang kedua ada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihi salam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rahman Es-Safuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad disebutkan bahwa Nabi Khidir merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 SM. Alasan Nabi Khidir alaihi salam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah sehingga Nabi Khidir alaihi salam diberikan julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah. Ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum orang yang meminumnya akan hidup abadi seperti sabda Nabi Muhammad. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad, bahwa Rasulullah bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihi salam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Kendati dipercaya masih hidup hingga kini, keberadaan Nabi Khidir alaihi salam tetap misterius dan tersembunyi. Yang ketiga ada Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama bahkan dipercaya sampai saat ini. Ini didasarkan pada kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih, melihat Nabi Ilyas bersedih malaikat pun bertanya mengapa Nabi Ilyas bersedih. Nabi Ilyas pun menjawab dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah, Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas dan memberi waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang, Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. Keempat ada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam alaihi salam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya pada suatu malam Nabi Idris didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengkabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga.
Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya, Nabi Idris kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga, dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris. Namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Dan firman Allah lagi yaitu, "Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya," maksudnya tidak dikeluarkan dari surga. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah.